Kasihan sekali teman Kayla. Hari Minggu pagi, dia naik sepeda mau ibadah. Ada lubang di depannya. Maka dia terpelanting. Kepalanya luka berdarah. Setelah itu, dia pusing disertai muntah-muntah. Apa yang terjadi, Kayla? Semoga di hari Sabat dia dapat beribadah. Mungkin gegar otak. Dia segera dibawa ke puskesmas. Nah, hari Sabat yang dialami temanmu juga ditulis dalam konteks Injil Markus karena merupakan hal yang serius. Sebagaimana Kayla baca, Yesus selalu sibuk bekerja dimanapun orang berkumpul bersama di dalam namanya. Dan ini juga terjadi pada hari Sabat. Memang dalam kedaulatan Allah semuanya diatur agar peristiwa terjadi pada hari Sabat, supaya Kristus dapat menyatakan kebenaran terkait hukum Sabat. Mari kita ikuti bagaimana Yesus memperlakukan para pengamat itu secara adil dan jujur. Dan Kristus juga memperlakukan si sakit dengan sangat ramah. Luar biasa hikmatnya. Sungguh layak kita perhatikan baik-baik. Hai anak-anak semuanya, Shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan Tuhan berikan kembali untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hati kami dan pikiran kami untuk senantiasa mempunyai arah yang jelas, terpusat akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Sehingga firman Tuhan itu terus boleh mengkoreksi hidup kami, supaya hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami juga yang akan menyampaikannya, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh memperkatakan setiap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus senantiasa ingin mengkoreksi daripada pengertian yang salah tentang hari Sabat di dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka pada hari Sabat yang sama setelah peristiwa memetik gandum di ladang, Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju ke sinagoge, yaitu satu tempat ibadah orang-orang Yahudi. Dan tentunya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tetap mengikutinya, bukan dengan semangat untuk hidupnya dikoreksi oleh setiap perkataan Yesus Kristus, tapi semangatnya adalah untuk mencari kesalahan tentang pengajaran Yesus Kristus dan mencari kesalahan apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di hari Sabat. Ketika Yesus Kristus masuk ke dalam sinagoge, di situ ada seorang pria yang tangannya mati sebelah. Artinya tidak bisa digerakkan. Tapi Alkitab tidak mencatat tangan yang sebelah mana. Ketika Yesus Kristus melihat orang itu, maka Yesus Kristus memerintahkan agar orang yang mati sebelah tangannya itu untuk segera berjalan dan berdiri di tengah-tengah daripada kerumunan orang yang ada. Maka ketika orang tersebut sudah berdiri di tengah-tengah, seluruh mata memandang kepada dia dan kepada Yesus Kristus. Ketika itu, maka Yesus Kristus bertanya kepada banyak orang dan khususnya kepada ahli Taurat dan Farisi dengan berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dari pertanyaan tersebut, maka tidak ada satupun jawaban yang dikeluarkan oleh orang yang begitu banyak, termasuk oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka menjadi sedihlah Yesus melihat kedegilan hati daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Serta Yesus menjadi marah sebenarnya. Kenapa Yesus marah? Bukan karena Yesus dibenci, bukan. Karena
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak mau dikoreksi kesalahannya. Ini adalah satu mara yang kudus, satu mara yang ingin membawa orang lain untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus Kristus sengaja melakukan hal yang sama di hari Sabat itu? Karena Yesus Kristus ingin mengkoreksi, membenarkan pemikiran yang salah daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena tindakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini telah menyuramkan, memburamkan, mengkaburkan daripada tujuan Allah dengan mengadakan hari Sabat untuk manusia. Allah mengadakan hari Sabat supaya manusia boleh diberkati oleh Tuhan. Manusia boleh mengalami satu hal yang indah, yaitu persekutuan dengan Tuhannya. Boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi justru orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadikan hari Sabat hari yang sangat memberatkan buat orang-orang Israel di dalam zaman itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang itu tidak lagi menjawab apapun, maka Yesus Kristus memerintahkan kepada orang yang mati sebelah tangannya itu dengan mengatakan, ulurkanlah tangan. Orang yang mati sebelah tangannya itu tidak berpikir yang aneh-aneh, tapi dengan mendengar perintah atau firman dari Yesus Kristus, orang itu percaya dan mengulurkan tangannya, dan kesembuhan itu terjadi atas orang tersebut. Maka dari cerita yang terjadi seperti ini, bukannya orang-orang ahli Taurat bertobat, bukannya orang-orang ahli Taurat dan Farisi ini berterima kasih karena sudah dikoreksi dari kesalahannya untuk dibenarkan, bukan. Dan itu tidak terjadi di atas kehidupan orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Tetapi justru sebaliknya ada hal yang sangat mengerikan, yaitu mereka meninggalkan atau keluar dari sinagoga dan mereka bersekutu dengan orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan Herodes. Apa yang mereka pikirkan? Yaitu mereka mulai dari hari itu sudah mempunyai pikiran bagaimana caranya membunuh Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Sabat disalah mengerti oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan ketika Yesus Kristus koreksi, mereka mengeraskan hatinya dan tidak mau menerima koreksi dari Yesus Kristus, maka fatal atau sangat mengerikan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi tersebut. Bukannya mereka merancangkan hal yang baik, tetapi di hari Sabat itu juga, hari yang begitu memberkati manusia seharusnya, tapi ahli-ahli Taurat dan Farisi ini justru merancangkan membunuh Yesus Kristus bersama dengan orang-orang Herodian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sejak itulah yang ada di pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah membunuh Yesus, membunuh Yesus, membunuh Yesus, membunuh Yesus. Inilah akibat daripada orang yang tidak mau menerima koreksi daripada Yesus Kristus tentang hari Sabat. Hari Sabat yang harusnya menjadi hari yang berdamai dengan Allah, tapi justru mereka menjauhkan diri dari Allah dan membangun permusuhan dengan Allah melalui rencana membunuh Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengkoreksi hidupmu dan hidupku melalui Alkitab yang sudah Tuhan berikan pada kita, mari kita baca dan dengan iman kita percaya setiap apa yang tertulis dalam Alkitab. Ketika kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang benar, mari kita terima dengan beriman, supaya firman Tuhan
menuntunmu untuk boleh memasuki, mengerjakan seluruh kenikmatan hari Sabat menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kau dan aku tidak mempunyai hati yang jahat tentang hari Sabat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah menolong kami untuk mengerti hari Sabat yang sesungguhnya. Dan bahkan ketika Tuhan menghendaki kami untuk belajar firman Tuhan adalah dengan tujuan supaya kami mengerti hari Sabat dan menikmati hari Sabat. Karena di dalamnya Tuhan telah memberikan berkat. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang Tuhan ciptakan dan adakan bagi kami umat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kalimat penting yang diucapkan Yesus selalu diikuti dengan tindakannya. Berarti ketika dicatat dalam Alkitab, sungguh merupakan belas kasihan anugerahnya. Kita kagum terhadap kemarahan Yesus, kemarahan tanpa kegelisahan sedikit pun pada dirinya sendiri. Tetapi disebabkan tindakan jahat, serta sikap yang kaku, tanpa belas kasihan dari para pemimpin agama. Itu tercermin dalam duka citanya, karena melihat orang berdosa menuju kehancuran mereka. Musuh-musuh Kristus memang berlaku sangat biadab terhadapnya. Mereka terjerumus dalam dosa yang sangat mengerikan. Yuk waspada, kita mohon Tuhan memberikan iman, supaya pemikiran dan sikap kita yang salah bisa dilembutkan dan dikoreksi oleh firman-Nya, yang besok terdapat dalam Markus 3 ayat 7-12. Juga lanjutkan menjawab pertanyaan ya. Dah.